Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Risman, Vincent. Iya. Malam ini kita akan ngobrol tentang bagaimana bertahan hidup selain masa pandemi ya. Kita punya latar belakang masing-masing. Saya hanya akan memoderatori obrolan malam ini. Misalkan kalau boleh saya perkenalkan, mulai dari Risman. Karena saya kenal dengan Risman itu waktu Risman sekitar usia berapa waktu dulu? 2000 usia 12 tahunan. Lah. 12 tahunan waktu itu kita ketemu di acara di belakang Pasar Cikurubuk ada saung tempat Saung Langit. Saung Langit. Kumpulan anak-anak pemulung yang kurang mampu sekolah, yang putus sekolah. Selain anak pemulung apa lagi? Ada juga anak-anak yang seperti pengamen juga ikut ke situ buat belajar tambahan dari komunitas-komunitas yang lain. Misalnya kan belajar kayak sekolah lagi. Nah, waktu itu kan saya kenal Risman memang di saung itu yang sampah. Saungnya ada yang dari kardus, dari bambu gitu. Kurang layak lah secara untuk tempat tinggal. Tapi ketika itu Risman masih usia 12 tahun dan Risman sebelumnya memang ikut dengan Panji yang mendirikan Saung Langit. Panji Jarmiko. Vincent kok belum kenal, man? Vincent juga kenal. Om Panji tahu? Kenal. Kenal juga. Karena pernah bikin video ya, Sen? Iya. Nah, itu saya perkenalan dengan Risman waktu dia usianya 12 tahun. Saya udah ngajar, udah kerja gitu. Tapi Risman ini kemudian saya Panji itu ngasuh kasarnya tuh. Menjadi teman lah sebenarnya, meskipun dia waktu itu masih kecil, tapi karena jalanan membentuk dia secara mental kuat gitu, jadi nggak dianggap anak kecil waktu itu. Nah, kalau Vincent mungkin Vincent baru duduk kelas 9, kelas 3 SMP. Itu menarik menurut saya karena Vincent pernah bercerita pernah dipukulin gara-gara secara physically gitu ya, Vincent? Iya. Ya, nanti bisa dijelaskan bagaimana rasisme itu ada di sekitar kita. Jadi orang tuh selalu membedakan bentuk fisik atau latar belakang, ras dan lain sebagainya. Nah, kita ingin ngobrol tentang manusia gitu, tentang bagaimana harus bisa menahan kebencian atau menghilangkan dendam dan sebagainya. Nah, untuk ngobrol pertama mungkin kita Risman dulu ya, Sen. Bagaimana coba kamu menceritakan dari awal itu, mungkin sebelum kenal dengan saya pun mungkin bisa diceritakan, Man. Seperti sebelum gimana saya bisa ke jalan atau gitu. Nah, sebelum ke jalan, sudah di jalan, setelah di jalan, dan kemudian hari ini gitu, seperti apa? Coba kamu ceritakan mungkin 5-10 menit dulu untuk awal memantik. Silakan, Man. Seperti dimulai sekarang, Pak? Ya. Kehidupan saya mungkin disebut kurang beruntung karena perpisahan orang tua sama juga ekonomi yang bikin saya terpuruk ke jalan juga. Waktu pertama itu, waktu saya ke jalan itu lagi ke tempat kakak jualan, cuman kakak waktu pas di terminal Pancabango itu kakak nggak ada, mungkin ada yang ajak saya, ya udah ikut aja kita ngamen di jalan, ngamen di bis-bis itu namanya
suka disebut Ustad, sebutnya Ustad karena dia suka ngamennya nyanyi Roma Irama. Nah, di situ saya juga waktu itu teh masih pakai baju seragam SD, sudah setiap pulang sekolah langsung ke jalan ngamen, tidur di pom bensin, langsung seperti gitu sehari-harinya waktu sebelum putus sekolah. Itu usia berapa? Nah, berapa? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD itu. 11 tahunan. Oke, lanjut. Nah, waktu saya ngamen sendiri di perapatan Mitra Batik. Nah, di situ saya ketemu yang namanya Ucup. Yang namanya Ucup. Nah, Ucup ini ngajak saya ke tempat Apanji. Waktu itu teh. Ke tempat Apanji. Siapa? Nah, di situ saya sebelum itu saya belum tahu Apanji itu siapa. Katanya teman kakak saya juga waktu itu, terus tempat mereka pulang juga di situ. Waktu itu. Nah, saya ikut ke USUP. Waktu itu saya kesiangan sekolah, bolos sekolah, dan disitulah awalnya langsung jadi jarang sekolah ke sekolah itu. Jadi tapi masih setiap masih mampu sekolah sebenarnya atau bagaimana kondisi waktu itu? Masih mampu sekolah, cuman kalau sekolah masih mampu kan, soalnya kan ada beasiswa juga dari sekolah waktu itu. Hanya saja waktu saya mungkin udah tertarik sama uang, jadi langsung cuek ke sekolah. Jadi setiap sekolah bangun siang langsung ke jalan. Itu masih pakai baju seragam setiap ke jalan juga. Seragam sekolah karena emang udah nggak pulang, soalnya jarang pulang ke rumah juga. Siap itu terus aja seperti ngamen, diajak sama USUP, pulangnya ke tempat Apanji. Kenapa memilih ngamen waktu itu? Karena nyaman. Gak tahu, karena nyaman, terus dapat uang, itu yang waktu dipikirkan dulu tuh. Dapat uang, nyaman, bebas dari rumah, nggak ada ininya gitu. Terus bisa main sepuasnya, pikirannya ke situ waktu itu. Keadaan keluarga waktu itu bagaimana? Keadaan keluarga tersebut lumayan sulit lah untuk saya kan bapak berdagang di terminal. Itu kadang cuman cukup buat makan aja lah di situ. Jarang ada buat jajan gitu. Makanya setiap waktu orang-orang di sekolah juga tahunya saya itu setiap pulang sekolah atau mau ke sekolah selalu dagang buat jajan. Makanya setiap pas saya ngamen di jalanan dapat uang banyak, disitulah jadi tertarik sama uang. Tapi di situ juga saya juga banyak dapat pelajaran juga di jalan juga. Seperti di sini. Mengalami ini ya, kekerasan atau apa gitu waktu? Enggak. Kekerasan sih enggak, soalnya kan di atau situ hal-hal negatif lain atau bagaimana gitu. Kalau hal negatif, hal-hal yang seperti itulah. Selama di jalan sih belum pernah dapat seperti yang itu. Berarti seperti buat kekerasan. Turun ke jalan tuh dari tahun berapa sampai tahun berapa? Waktu kelas 5 SD tuh kurang tahu tuh, nggak tahu 2010 atau 2011, lupa lagi. Nah, di situ sampai umur 15 tahun. Umur 15 tahun. Iya. Soalnya kan di situ langsung cari kerja. Soalnya kan kalau setiap putus kerja tidak mengamen lagi tapi langsung ke tempat dagang. Jadi dagang. Selain soalnya
ngamen kan kamu pernah sempat kerja juga gitu. Sebelum ngamen belum pernah kerja, tapi setiap ngamen, kalau nggak ngamen dagang, kalau nggak dagang ngamen gitu, seperti itu. Apa yang kamu temukan selama hidup di jalan dan selama ngamen itu? Pelajaran Yang apa? saya temui sih terkadang setiap orang-orang beda-beda. Hmm. Mungkin ada dari dapat dapat pelajaran dari keburukan, dapat pelajaran dari kebagusan. Hmm. Seperti asal kitanya ini sih. Jadi saya alhamdulillah dapatnya itu teman-teman yang bagus dari perjalanannya, tidak ada yang mengajak ke sana sini dari ininya lah ke jalan Nah, yang di nggak benar masa-masa gitu. ini, Man, oke. Di masa-masa waktu ngamen di jalanan ketemu anak-anak pemulung juga, itu kemudian bertemu di Saung Langit, ceritanya bagaimana? Waktu itu saya waktu kerja di warnet, ya kerja di warnet. Waktu kerja di warnet, terus Apanji bilang bisa ke sini buat apa? Buat Ke ada sini itu acara kemana? katanya ke apa Cikurubuk. Katanya ada acara apa Pasar ya? pembukaan Saung Langit ya, Pasar ke Pasar Berarti Cikurubuk. yang itu yang waktu ada Peggy Melati itu, Man? Iya, Hmm. itu. Dia Hmm. kan Apanji bilang bisa ke sini buat bantu-bantu acara di sini. Oke. Katanya mau pembukaan Saung Langit. Nah, di situ langsung ke tempat ngeliburin dari pekerjaan, Hmm. Hmm. langsung aja ke apa? Nah, di situ langsung kayaknya sebelum kerja sih masih ngamen ya Hmm. waktu itu teh. Nah, waktu di situ pas di Cikurubuk berbincang-bincang sama Panji, langsung berbincang sama Bapak gimana perjalanan, gimana bisa sampai gini. Oh, berarti saya sama kamu itu di sana ya ketemu pertama kali. Mm-mm. Terus kemudian Iya, kamu ikut, terus waktu usia sekitar 12 tahun itu akhirnya kamu kan sering ke tempat kerja saya di waktu ngajar di SD Perumnas iya. Cisalak gitu. Mm. Eh, terus ya artinya memang Vincent kalau Risman itu memang dia bisa memilih lingkungan yang menurut dia baik dan mana lingkungan yang buruk. Eh, Mungkin untuk sementara cukup dulu, Man. Kita eh, dengarkan dulu cerita Vincent. Tadi ingat-ingat kamu ceritanya berarti pertemuan waktu di Saung Langit dan usia Iya, kamu waktu itu 12 tahun. 12 tahun. Nah, kita dengar dulu cerita Vincent duduk di bangku kelas 9 itu sekitar usia 15 tahun gitu. Nah, Iya, 15 tahun usia 15. ya, oke. Nah, sekarang ya coba ceritakan tentang Vincent sendiri. Alurnya seperti Risman aja gimana gitu. Siapa Vincent dan lain-lain. Oke, silakan Sen. Dimulai dari keluarga atau gimana Pak? Ya, ya. Bebas dari mana saja. Dari keluarga saya juga termasuk dari keluarga yang udah cerai. Broken Jadi home cuma gitu. punya, iya. Jadi cuman punya satu ibu sama satu adik perempuan. Hmm. Di situ juga saya Perasaanmu pernah gimana, sekolah. Sen? Merasa gimana berada di keluarga Ya yang patah gitu. gitu? Keluarga yang patah gimana? Agak sedih sih. Sedih ya? Sebagai anak sedih ya? Iya. Ada efek secara psikologis, mental, secara apa jadi nggak semangat atau Vincent punya Ada solusi sendiri gitu, makin down, makin makin turun itu mental ya. nilainya. Oke. Iya. Itu di keluarga kondisi berarti broken home lah ya. Iya. Nah, mengelola apa supaya Vincent tetap semangat, punya optimisme hidup gimana caranya? Kadang saya suka ngegambar kalau ada waktu senggang atau ngebantuin
ibu. Ibu bantuin apa? Sekarang kan jualan parcel, jadi bantuin dikit-dikit. Jualan parcel ya. Tapi Iya. pertama berarti istilahnya nyembuhin apa kekosongan tuh dengan menggambar berarti ya. Mengasah keterampilan Vincent. Gambar apa? Gambar komik, ilustrasi atau apa? Iya, ilustrasi. Ilustrasi. Vincent itu memang punya kelebihan ini apa? Bikin ilustrasi, bikin semacam komik atau kalau sekarang mah istilahnya anime ya, anime. Iya, anime. Nah ini Vincent punya kelebihan itu, maka sebenarnya saya sama Vincent tuh ini lagi bikin project film animasi apa tentang apa saya jelasin Tentang rasis. Ya, rasisme Tentang yang yang dialami Vincent orang-orang. sendiri sih. Ya. Guru-guru lebih care ke yang lebih berada lah gitu ya, Sen. Iya. Daripada anak-anak yang mungkin waktu itu Vincent lagi sedang secara ekonomi, secara mental sedang goyah ya. Iya, Apalagi sederhana. keluarga lagi apa nggak sempurna gitu. Ya oke, kemudian ada peristiwa apa lagi, Sen? Terus kelas 7 kalau nggak salah, kelas 7 SMP. Waktu itu pas pulang sekolah. Pulang sekolah diajak temen naik angkot. Saya sama temen naik angkot. Terus udah teman itu pulang, saya masih di angkot. Terus tiba-tiba ada orang kelas SMA kalau nggak salah, SMA sama SMP. Tiba-tiba bilang ke saya, kayak ngebully gitu. Ngebulinya bagaimana? Kamu orang Cina ya, gitu. Terus apa yang terjadi? Ya jadi saya diam aja gitu kan di angkot. Udah diam, mereka malah makin ngebully gitu. Dipukul saya di sini. Bagian leher berarti. Kanan. Iya, bagian leher. Kanan, sebelah kanan. Kanan. Sakit apa gimana? Iya, sakit. Selain leher sakit, apa sakit hati Vincent waktu itu? Ya, sedikit. Nah, tapi ada rasa benci atau dendam atau gimana? Karena enggak. Saya diam aja. Diam aja, pulang gitu. Ya, pulang. Kenapa bisa menerima? Istilahnya peristiwa yang terjadi itu kan rasis ya. Nah, istilahnya lebih ke ya rasis. Tapi kenapa Vincent begitu saja menerima? Ya karena udahlah, ngapain gitu kan dibalas lagi. Kita juga kan sesama ini kan manusia. Kenapa Vincent punya jiwa pemaaf gitu terhadap mereka? Ya karena ngapain harus kita balas lagi gitu kan. Jadi memang Vincentnya sendiri nggak ada niat untuk membalas ya? Iya. Lalu dari efek itu Vincent merasa bagaimana tinggal di kota ini? Agak kurang nyaman sih. Oke. Karena merasa berbeda atau gimana? Iya, yang satu itu merasa berbeda, sama kadang suka ada yang ngejek juga gitu. Nah, apa yang kemudian membuat Vincent punya harapan untuk terus berkembang di kota ini?
harapannya jadi saya pengen ngebuat cerita yang animasi biar bisa ngebuktiin semuanya gitu. Oke, karena Risman dan mungkin teman-teman lain kan ini mau diunggah ke YouTube ya, Sam. Bisa diceritain itu animasi yang sedang dibuat Vincent itu ceritanya tentang apa? Tentang rasis, kejadian yang saya alami sendiri. Yang tadi ya, kurang lebih yang tadi. Iya, yang tadi. Oke. Itu durasinya berapa menit? Film animasi ini? Sekitar 5 menit atau 7 menitan. Oke. Film animasi pendek lah gitu. Iya. Kira-kira garapan ini menurut Vincent punya target kapan nggak selesai? Sebelum bubar sekolah. Sebelum beres sekolah maksudnya. Sebelum kelulusan gitu. Oke. Ya. Sebenarnya Vincent nanti kalau boleh saya kasih masukan atau saran, Vincent bisa bikin cerita yang kemudian mungkin ada sosok Risman di jalan membantu Vincent, misalkan ketika tadi ada kejadian dipukul, tiba-tiba istilahnya ada anak pengamen yang peduli ke si tokoh di animasi itu. Mungkin akan lebih menarik gitu, saya. Jadi ada dinamikanya kalau cerita tuh. Ya itu terserah Vincent aja, tapi ini kan masukan. Ya tiba-tiba kan ada kan tadi cerita Risman jalan hidupnya kan dari jalan gitu, ngamen dan lain sebagainya. Kenapa nggak dihadirkan misalkan si pengamen itu dianimasi untuk jadi tokoh, jadi teman gitu. Jadi di kota ini meskipun istilahnya si tokoh itu ketakutan ada di kota itu karena rasis dan segala macam, tapi dia punya teman di luar dugaan. Mengerti nggak, Sam? Iya. Jadi ada tokoh yang kejutan gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk sementara kita kembali ke Risma. Nah, masa di jalan, Man. Kemudian hari ini kamu statusnya apa hari ini? Bekerja. Usia 24 tahun. Kalau pendidikan dilanjutkan itu kuliahan lah ya mungkin. Iya, kuliahan. Semester akhir gitu. Semester akhiran. Sedang bikin skripsi gitu. Tapi kamu sudah dalam hidup, kamu sudah merasa mencapai apa gitu? Yang dalam hati sih saya belum mencapai apa-apa. Soalnya yang saya capai bukan yang saya jalani hidup. Waktu saya cuman hanya ingin mengejar cita-cita saya, tapi itu udah tidak mungkin, nggak akan terkabul lagi lah. Soalnya kan cita-cita yang jadi polisi sih. Polisi. Kenapa jadi polisi? Ya? Kenapa ingin jadi polisi? Waktu saya sekolah, setiap hari saya lewat terminal Cilembang, di situ ada polisi yang selalu baik ke saya, setiap nyebrangin jalan, selalu membuat saya tenang, selalu juga membantu saya dan cerita-cerita ke saya, polisi itu. Cuman saya tidak tahu namanya, soalnya itu udah lama dan lupa lagi. Nah, di situ saya pingin seperti dia waktu sekolah itu. Nah, selama di Saung Langit waktu di usia 12 tahun, Man, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu merasa mendapatkan apa di sana?
Kemudian waktu saya dan kamu misalkan apa berteman, meskipun saya udah bekerja ngajar di sekolah di SD Perum Cisalak, gimana tuh ceritanya? Cerita maksudnya pertemanan saya sama Bapak atau gimana, Pak? Pertemanan Risman dengan Panji, terus kemudian di acara apa peresmian itu kan akhirnya kita semua saling kenal gitu. Nah setelah itu bagaimana ceritanya? Mungkin kita waktu sama Bapak sama saya Panji udah saling kenal, saling itu kita selalu membuka saung langit untuk belajar kepada orang-orang yang nggak mampu sekolah sama yang putus sekolah, dan kita belajar. Saya juga dapat pelajaran dari sana, kadang juga mengajar dari di sana juga dengan ilmu saya yang sedikit, dan juga saya juga dapat iya, dan juga dapat teman-teman baru di sana, dapat ada komunitas baru dari situ, seperti kan ada komunitas Persisa, saya disuruh ikut sama Bapak, seperti kalau misalnya kalau pengen ke tempat kerja Bapak tinggal bilang, karena saya ke tempat kerja Bapak karena saya tahu sekolah ada buku, saya pengen baca. Nah itu yang saya mau. Ya. Karena saya pengen baca, makanya saya setiap itu ke sekolah Bapak, minta izin untuk ke sekolah. Ya, akhirnya kamu sempat ngajar di kelas juga ya? Iya. Dan beberapa apa? Waktu itu gimana ngajarin apa waktu itu, masih ingat nggak kamu? Waktu ngajar di kelas? Waktu itu masih ingat, usia Pak. Kamu berapa waktu itu usia kamu? Usia kurang lebih 20-19 tahun lah. 18-19 tahun. Waktu itu kerja di Bandung, saya ada libur ke Tasik. Nah, di situ kan saya berbincang-bincang buat ketemu sama Bapak. Ayo ke sini aja ke sekolah. Nah, ke sekolah waktu di sekolah saya nunggu di luar, dan waktu di luar saya dipanggil sama Bapak untuk ke kelas, dan di situ Bapak untuk suruh saya buat mengajar di SD Perum Cisalak itu. Yang saya ajarkan mungkin hanya cara-cara menghitung matematika yang cepat, sama perkalian, tambahan, sama yang tempat-tempat sejarah presiden sama Bapak. Dan kamu juga sebenarnya akhirnya tahu beberapa angkatan anak Pers Cilik Cisalak itu ya? Iya. Ya, setiap asuh. Setiap apa gimana? Ya seperti setiap ada setiap ada kenaikan kelas, Persisa kan pasti ganti-ganti. Waktu pertama saya gabung itu angkatan masih Anissa. Yang angkatan Anissa. Farid ya yang bikin. Ya, Anissa Farid. Film yang Permen. Yang sutradaranya tuh siapa tuh? Teman Panji tuh. Seno. Oh ya, Seno. Itu Seno. Oke. Nah, kemudian kamu memutuskan bekerja di Bandung. Nah, kenapa memutuskan bekerja di Bandung, dan hampir bisa dibilang ya waktu kamu ngajar itu sebetulnya udah mulai meninggalkan dunia jalanan itu mulai tahun berapa? Dunia jalanan waktu sekitar 2015, kalau nggak 2015. Dunia jalanan udah nggak ke dunia jalanan lagi, karena jadi sebelum ibu saya meninggal, nah di situ saya masih mengamen. Cuman beberapa bulan saya pulang ke rumah langsung saya cari kerja dan dapat di
Pangandaran karena ada yang memasukkan saya ke restoran di Pangandaran. Waktu itu kan Pangandaran Bapak dulu pernah ya? ke sana. Iya. Oh, Waktu ingat. Bapak sama guru-guru yang lain. Ya waktu dengan piknik. Iya. Nah setelah Pangandaran baru Bandung gitu ya? Pangandaran, Tasik dulu di Warnet. Di Tasik. Nah, setelah di Tasik selesai berdagang ada yang ngajak ke Bandung, baru hari kerja ke Bandung. Sampai sekarang? Atau di Bandung pindah-pindah juga, Man? Di Bandung pertama di hotel, cuman berapa bulan bertahannya, sebulanan lah bertahan, pindah ke pabrik di Bandung. Nah, di situ 2 tahun, langsung pulang, pindah lagi ke Pangandaran lagi. Oke. Saya 2 kali ke Pangandaran. Nah sekarang kamu kerja di mana? Sekarang kerja di Bandung di toko sepatu sih sebetulnya. Nah dari hasil dari usaha kerja keras kamu sampai hari ini, itu istilahnya sudah punya bekal apa lah gitu? Waktu kesebut sih, kalau waktu-waktu dulu saya cuma bekerja untuk diri sendiri. Kalau ke kampung, ingat ke kampung paling buat ngasih ke adik Nah waktu sebenarnya dulu. kampung kamu Nah, di mana? di Garut. Garut, oke. Tempat Terus? adik bersekolah. Nah, setiap berpikir kan waktu saya kerja, pikirannya itu cuma buat saya sendiri, paling ada sisa buat ke adik. Tapi waktu saya pikirkan, waktu saya pindah ke berapa tahun ini, waktu di restoran, lebih baik berdiam, kumpulkan uang buat adik saya, buat adik belajar adik saya, buat sekolah adik saya. Oke. Apa selain itu apa lagi yang sudah ditabungkan dari hasil kerja keras kamu? Yang paling buat seperti ada pinjaman ke apa? Seperti kakek meminjam uang, terus saya dapat kambing. Nah, kambingnya diurus sama kakek saya. Udah kaya raya Bukan, kamu ya. enggak, Pak. Saya masih dalam Selain kambing, tanah, sawah. enggak Selain kalau itu. Cuman hanya kambing, dan kesininya lagi menabung buat ya itu rumah, buat perbaikan rumah di kampung, sama juga pingin beli-beli sawah di kampung. Selain rumah, sawah tadi kan itu untuk nabung keluarga dan lain sebagainya. Terus untuk masa depan kamu sudah terpikirkan belum? Belum. Saya ada kepikiran masa depan tapi belum saya jalani karena saya masih belum pingin terbagi dua sama kemauan saya dan adik saya yang belum lulus sekolah. Jadi kamu memikirkan hidup kamu sendiri setelah apa berarti? Setelah adik saya lulus atau sudah Emang adik bekerja. kamu sekarang sekolah, kuliah atau gimana? Sekolah kelas 2 SMA. Maksudnya lulus SMA. Setelah lulus SMA baru gitu. Tergantung, misal kalau saya kepinginnya itu dia masuk universitas, universitas, Kampus. masuk pingin ke kampus, pingin nguliahin, dia pingin ada satu dari kakak dan adik-adik itu, pingin ada yang satu yang berhasil. Saya pingin mengejar cita-cita saya dengan adik saya. Jadi cita-cita kamu di istilahnya mah lewat adik kamu lah gitu ya. Iya. Mewujudkannya itu lewat adik kamu. Walaupun mau jadi apapun, asalkan cita-cita itu yang dipingin ke adik, itu yang saya sekarang pingin. Oke, kembali ke Vincent.
eh, bagaimana menurut Vincent tentang cerita perjalanan Risman? Cukup berat sih. Berat. Ya, Kenapa berat menurut Vincent? karena membantu adiknya, jadi cari uang susah itu cari uangnya, berat. Jadi dia lebih menjalankan kebutuhannya dari lewat perjalanan jalan gitu. Lewat jalan tadi diomongin sama Kak Risman. Petarung lah ya. Iya. Memang ya di jalan itu emang ini sih Sen. Karena saya kan tahu kecilnya dia di jalanan, saya juga tahu teman-temannya di jalanan, anak pemulung juga. Dulu kita berteman dengan mereka. Ya berat. Saya aja yang lihatnya berat juga, Sen. Tapi karena saya tahu mereka itu para petarung, saya agak optimis waktu itu. Mereka tidak akan berakhir, ya termasuk Risman, tidak akan berakhir. Istilahnya tidak akan mati di jalan begitu. Karena punya spirit untuk hidup, untuk hidup terhormat lah gitu. Tapi jalannya juga benar gitu. Kalau jalannya nggak benar nggak bakal terhormat gitu. Ya istilahnya apa yang dilakukan Risman tidak semua orang bisa juga dengan kondisi seperti itu kan. Mungkin Vincent belum tentu mampu, saya juga belum tentu mampu. Makanya saya pertemukan Vincent dengan Risman itu supaya punya saling berbagi spirit lah. Nah, kalau untuk Vincent, menurut Risman apa yang bisa saran masukan dari Risman untuk Vincent? Mungkin saya belum tahu kehidupannya De Vincent gimana. Yang saya dengar cuma cerita dari Bapak sama Vincent gimana kehidupannya perceraian orang tua. Saya juga kan ngerasain gimana perceraian orang tua itu memang susah buat di ini. Hanya saja untuk Vincent mungkin satu ketika ada seperti yang mau menghina gitu, rasis lah, lebih baik ya didiamkan saja. Mungkin kita juga pingin ngelawan, tapi kalau kita ngelawan malah nanti kata orang-orang dia berani malah jadi nanti orang juga akan mengikuti kita ngebulinya gitu. Jadinya Pasti tawuran. Dalam hati pasti ada dendam karena waktu SD juga saya pernah dibully sama teman-teman, tapi saya anggap mungkin saya menangis waktu SD, menangis karena dibully, dipukul, tapi saya pikir sekarang udah dewasa mungkin waktu dulu hanya main-main buat main-main, cuman main bercanda mereka, tapi waktu mereka udah besar mereka juga sadar waktu ketemu minta maaf waktu SD pernah kasar ke saya. Jadi pasti bakal ada perubahan. Oke. Menurut kalian menghilangkan dendam itu harus bagaimana? Vincent dulu. Yang ya, lebih berpikir positif gitu. Nah, untuk lebih pikir positif. Bisa berpikir positif itu harus bagaimana? Ya kalau saya kan jadi ngeluarin unek-uneknya itu jadi lewat ngegambar. Oh, oke. Lewat karya berarti ya? Iya, karya. Oke, sip. Mantap. Menurut Isman gimana, Mang? Menghilangkan dendam itu? Entah dendam untuk masa perjalanan hidup kita atau apapun atau ke seseorang. Ya, kalau masalah dendam gitu sih kurang mengerti karena dalam hati saya itu emang belum pernah ada namanya dendam sih. Soalnya setiap saya mau siap menangis, setiap perjalanan hidup
yang saya pikirkan dijalani udah itu. Jadi maju saja gitu hidupmu. Iya. Yang nggak ngelihat ke belakang waktu sini waktu ketipu, waktu ini pernah ketipu juga kan waktu sama teman karena apa? Katanya waktu di Pangandaran, sini saya pegangin uangnya malah temannya pergi. Saya masih ingat tapi nggak tahu kenapa nggak akan keinget lagi waktu nggak diinget-inget. Pasti selalu berpikir, oh mungkin ini kesialan. Tiap ada yang ngebully atau mungkin itu sebutnya kesialan. Sebenarnya kalau mau secara ilmiah, kalian itu memiliki emosional quotient, kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu memang tidak dimiliki semua orang karena wilayah batin ya, wilayah dalam kita gitu, bukan fisik. Nah, kecerdasan emosi ada pakar namanya Daniel Goleman. Dia mengatakan bahwa generasi hari ini ke depan itu IQ-nya memang tinggi, intelektual quotient, kecerdasan intelektualnya memang tinggi, tapi mereka itu krisis kecerdasan emosional. Artinya mudah depresi, stres, buntu gitu, dan lain sebagainya. Kan pintar tapi stres kan enggak ini juga gitu. Tapi orang yang punya kecerdasan emosi, dia pasti seimbang, balancing gitu. Jadi kalaupun punya kecerdasan intelektual, ketika bersamaan itu kecerdasan emosinya juga bagus, itu jadi yang akan maju itu seperti itu. Jadi antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosi bersatu, atau kalau mau dibandingkan asal kita punya kecerdasan emosi atau emosional quotient, meskipun kita punya intelektual yang rendah, itu justru lebih baik daripada yang punya intelektual tinggi tapi kecerdasan emosinya kurang. Itu yang berbahaya malah. Karena yang punya kecerdasan emosinya kurang itu yang mudah depresi, stres, lebih banyak marah gitu. Masalah sedikit marah sampai mukul orang atau gimana gitu. Nah, oke, untuk percakapan malam ini saya pikir cukup sekian. Nah, tapi jika kalian punya pesan untuk anak-anak remaja Indonesia, apa? Untuk penutup ya. Dari Risman dulu. Mungkin pesan yang saya sampaikan buat anak-anak remaja, seperti buat yang di atas saya atau di bawah saya ingin tuh mereka tuh mengajarkan ke yang lebih kecil lagi untuk mengenal ilmu-ilmu yang lain daripada HP seperti gitu. Sekarang karena kebanyakan sekarang tuh setiap ada orang yang pegang HP, anak kecil suka pada ikut lihat, malah menyombongkan diri. Nah, itu yang saya pinginkan itu malah suruh anak-anak itu buat pergi untuk bermain agar mereka punya permainan tidak ke HP. Jadi inilah diajak bermain atau diajak diskusi, ngobrol, tidak selalu di HP gitu, intinya gitu ya. Jadi ngasuh lah, yang gede ngasuh yang di bawahnya gitu. Oke, kalau Vincent, terus gimana? Nah, yang kecil juga saya pingin tuh setiap ada orang nasihat itu jangan cuma didengar sama didengar, kadang kan suka ngelawan, kadang suka itu. Nah, itu. Saya pingin mah cuma mereka itu dengar dan diperhatiin.
dilakukan gitu. Udah itu, Pak. Oke, sekarang Vincent, pesan apa untuk anak-anak remaja Indonesia? Kalau saya, kalau ada orang yang ngebully kita sama gitu kan, jangan dibalas lagi sama perbuatan yang gak baik, tapi kita harus ngebuktiin dari perbuatan kita sendiri. Okay. Jadi ngebuktiin lewat karya atau lewat apapun itu, biar orang-orang tuh tahu gitu. Oke, sepakat. Jadi intinya kalau kita membalas sesuatu dengan emosi yang tidak stabil, memang akan terjadi kecelakaan sebenarnya. Ya kecelakaan itu bisa tawuran, ribut, malah jadi darah kan. Nah tapi saya sepakat sebenarnya obrolan inti kita malam ini ya kayak Krisman tadi bilang hidup mah harus maju terus berkembang terus apa namanya tidak mudah menyerah sebenarnya kalau melihat Krisman cara hidupnya tidak mudah patah dan lain sebagainya. Kalau dari Vincent kalau dalam kondisi tertekan pembulian memang butuh mental tinggi untuk tidak melawan. Tapi orang yang memang bisa mengendalikan dirinya lalu dibuktikan dengan karya itu malah lebih elegan, lebih cerdas dan lebih terhormat. Itu inti pembicaraan malam ini. Terima kasih Risman. Sukses selalu. Dan juga ditunggu karyanya. Amin. Mungkin nanti kalau Risman ke Tasik kita bisa sharing langsung tatap muka, tidak virtual. Insya Allah minggu ini sih ke Tasik. Ya mungkin nanti sebenarnya kontak lagi. Vincent bikin animasi itu digarap bareng dengan saya, Mang. Nah, mungkin nanti bisa diskusi dengan Risman. Oke, sementara cukup dulu sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sen. Selamat malam. Selamat malam.